Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Deddy. Bang Deddy menanggapi pernyataan dari Bang Jansen bahwa pertama, yang di tahun 2008 ini juga yang mendaftarkan adalah kader PDIP, M. Soleh, masih ada orangnya sampai dengan saat ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait, ini asumsi ya dari Pak SBY, kalau nantinya MK memutuskan sidang proporsional tertutup dilakukan, padahal di tengah perjalanan, para partai sudah mulai siap untuk masuk ke dalam pemilu tahun 2024, Bang. Apa gentingnya? Yang pertama dulu saya jawab ya. Ya. Tidak menyampaikan kebenaran yang utuh itu juga berbohong, berdusta. Jadi apa yang disampaikan Jansen itu adalah dusta atau setengah kebenaran. Dia hanya menyebut putusan 22, kasus nomor 2, putusan 22, tidak menyebut 24. Yang dia sebut M. Soleh itu terutama dia sebenarnya menggugat tentang soal keputusan untuk caleg 30% alokasi untuk perempuan. Ya, affirmative action. Itu yang terutama digugat oleh M. Soleh. Dia mengabaikan atau sengaja menyembunyikan yang jadinya dusta karena tidak menyebutkan Sucipto, kader Demokrat dari Dapil 8 Jawa Timur. Dan satu lagi kader Demokrat juga, Septi Nutriana. Itu dua-dua kader Demokrat caleg Jatim 8. Jadi itu yang murni menggugat tentang ya 30% BPP itu. Jadi itu tadi yang saya bilang, menyembunyikan setengah kebenaran, ya itu dusta juga gitu ya. Jadi itu jelas, jadi jangan bilang bahwa Mas Hasto salah data, dia yang nggak mau membuka data seutuhnya gitu loh. Jadi satu orang caleg PDIP yang mempersoalkan soal porsi 30% perempuan, dengan dua kader Demokrat dari Dapil Jatim 8 yang benar-benar mempersoalkan tentang 30% BPP. Berarti yang kader PDIP tidak menyoal soal sistem proporsional terbuka dan tertutup? Dia mempertanyakan juga. Itu pasal 214 yang dia pertanyakan juga. Tetapi yang dua kader Demokrat itu utuh hanya mempersoalkan yang pasal 214. Gitu loh. Jadi biar rakyat juga ngerti nih. Kalau nggak ngomong utuh, jujur terbuka itu sama dengan dusta. Jadi nggak salah Pak Sekjen, Pak Hasto. Yang salah si Jansen menutupi fakta dan Pak SBY. Itu untuk yang di tahun 2008. 2008. Jadi kita harus bilang begini bahwa ini kan menjadi pertanyaan bagi kita ya, bagi kita ini di partai politik. Karena sekarang kita juga dituding seolah-olah PDIP yang ingin mengubah. Dengan mengubah kalau sistemnya tetap sama, proporsional terbuka, ya. Yang dipersoalkan itu kan kemudian suara terbanyaknya, ya yang kemudian diputuskan MK. Soal terbuka tertutup itu udah selesai sebenarnya diskusinya, ya. Itu menguntungkan Demokrat pada saat itu. Karena keputusan itu akhirnya Demokrat mencapai 300% suara. Belum pernah terjadi dalam masa pemilu. Dan kemudian setelah putusan itu keluar, anggota KPU masuk Partai Demokrat tahun 2009. Ya, jadi caleg. Anda pengen nyebut KPU? Kita ingin bilang juga bahwa dulu perubahan itu menguntungkan Demokrat. Apakah itu murni dua orang itu bergerak atas namanya sendiri atau karena Presiden SBY pada saat itu masih berkuasa? Kan kita nggak tahu. Jadi ini kan kita mau bilang, jangan sembarangan nuduh ya. Gitu loh. Ini faktanya tahun 2008 dua kader Demokrat menggugat tentang itu, lalu kemudian Demokrat tahun 2009 mendapatkan kenaikan signifikan 300% suara. Di mana ada anggota KPU kemudian lompat ke Partai Demokrat jadi pengurus DPP. Itu satu. Yang kedua, itu dilakukan 4 bulan. Ya, bahkan mungkin 3 bulan lebih sebelum pemilu. Sementara ini yang menggugat ini sekarang, itu masih setahun lebih kemarin. Masih lebih dari setahun gitu loh. Ya, sekarang pun kita masih setahun. Ya. Jadi ketika SBY mempertanyakan apa urgensinya, kenapa dulu 2008 pertanyaan yang sama tidak keluar dari dia? Kenapa sekarang dia mempertanyakan? Ini kan aneh. Dan itu bukan kali pertama. Demokrat melalui SBY juga pernah mengubah susduk hanya beberapa hari sebelum penetapan di DPR. Ingat, pada waktu itu ada kesepakatan bahwa partai yang menentukan siapa yang menjadi pimpinan komisi. Dan itu PDI Perjuangan taat pada susduk itu, tatip DPR itu. Waktu itu Demokrat mau mengusulkan Ruhut Sitompul menjadi ketua Komisi 3. Seluruh partai fraksi lain tidak ada yang setuju, hanya PDI Perjuangan. Karena kita mengatakan aturan kita begitu. Tetapi lalu dirubah secara sepihak karena waktu itu berkuasa. Akhirnya itulah yang membuat PDI Perjuangan menang pemilu, tapi tidak bisa dapat ketua DPR RI. Bahkan tidak satu pun duduk di pimpinan DPR RI. Oke. Itu pemilu 2014 gitu loh. Nah lalu kemudian kita mau bilang begini.
Tidak ada yang namanya sistem pemilu yang paling demokratis, paling benar. Ya, Profesor Andrew Reynolds, ini profesor ilmu politik dari North Carolina University dari Amerika, sudah melakukan penelitian di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa dibilang sistem ini paling demokratis, paling baik. Itulah kenapa semua negara, banyak negara yang kemudian mengubah sistem pemilunya untuk mencari format yang paling baik berdasarkan apa? Kepentingan nasional. Ya. Nah, di kita, mari kita lihat, ya, apakah sistem proporsional terbuka ini membantu kita mencapai tujuan nasional kita atau tidak? Atau justru mengganggu? Misalnya, fakta-fakta yang tidak bisa kita tutupi tentang pemilu proporsional terbuka seperti sekarang, ya. Ini namanya saling bunuh di antara calon dalam satu partai, ya. Politik uang begitu berkuasa merajalela, ya. Para penyelenggara dan pengawas pemilu banyak sekali yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini kan ekses-ekses yang harus kita bicarakan gitu. Jadi daripada mempersoalkan kenapa sekarang, kenapa ini, itu kan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Jadi kita ini mari kita arahkan, karena begini, mau kita bilang bahwa ini adalah yang paling demokratis, enggak juga. Saya melihat kenapa partai-partai ini, ya, ingat PD Perjuangan tidak mendorong perubahan sistem ini. Tetapi kenapa kita harus diskusikan ini? Dan kenapa mereka, partai-partai lain sangat mementingkan? Karena memang partai-partai itu sangat menggantungkan perolehan suaranya pada individu calon. Dan ini sebenarnya, mari kita lihat lagi. Di seluruh dunia, dari 76 negara yang menggunakan sistem proporsional, hanya 11 yang proporsional terbuka. Dan itu negara-negara dengan penduduk kecil. Dalam pemilu sistem proporsional terbuka, nggak ada itu nama gambar partai, lambang partai, atau suara bisa ke partai. Tidak ada itu nomor urut. Nah, ini kan sistem banci dalam sistem pemilu kita. Baik, gitu Bang Deddy. Saya senang ya Bang Deddy semangat, Bang Jansen juga semangat. Tapi durasi kita kan tinggal 2 menit. Saya kasih 2 menitnya. Saya kasih 1 menit pada Bang Jansen, kemudian terakhir nanti 1 menit pada Bang Deddy. Bang Jansen. Iya, yang pertama tuh nanggapi yang disampaikan oleh Laide Edi ya. Jadi Pak SBY dalam tulisannya itu tidak ada menyebut soal gugatan di MK tahun 2008, termasuk siapa para pemohon dan penggugatnya begitu. Malahan yang menjawab soal itu adalah Mas Hasto. Dan Mas Hasto yang tidak membuka data seutuhnya. Itu. Kalaupun disebut kader Demokrat itu, ya persis seperti kata Deddy tadi, nomor 24. Yang pertama ngajukan itu nomor 22. Jadi nomor perkaranya sudah jelas. Yang ngajukan pertama M. Soleh. Yang kedua, tidak benar yang disampaikan Deddy. Saya sudah baca putusannya. Ya, M. Soleh itu gugat semua 214 itu. Malahan huruf A, B, C, D, E. Semua dia gugat. Jadi tidak benar itu hanya soal kuota perempuan yang 30% itu. Yang ketiga begitu ya, tidak tepat tuh. Karena ini kan ditonton ratusan juta orang. Ya, disebut Pak SBY melakukan perubahan. Dari tertutup menjadi terbuka. Begitu itu putusan MK. Itu yang saya katakan tadi itu. DPR undang-undang. Kalau SBY yang ngubah, pakai perpu dia. Itu kan kuasa presiden itu. 2008 itu juga sistem terbuka. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi ya putusan, ya tentu DPR dan presiden harus ikut. Sama seperti Undang-Undang 2017 sekarang. Kenapa kok masuk soal terbuka begitu? Itu kan pengejawantan dari putusan MK tahun 2008 itu. Oke, jadi 1 menit putusan sudah habis Bang Jansen. Ya, saya kasih ke Bang Deddy. Mohon maaf, agar adil ya. Gimana Bang Deddy? Ya, kan tadi saya bilang sekali nih. bahwa kita lanjut lagi lah nanti. Yang namanya M. Soleh itu juga menggugat pasal 214. Tetapi sebenarnya concern utamanya adalah soal keterwakilan perempuan. Sementara 2 kader Demokrat itu hanya menggugat soal pasal 214 itu, gitu loh. Nah, kenapa Mas Hasto menyebutkan bahwa SBY, bukan SBY, kader-kader Demokrat dan pada masa pemerintahan SBY, gitu loh. Jadi 2008 Coba dia tidak mau lagi ribut, tuh. tidak bersuara sedikit Barusan pun. kan muncul. Ini tonton rakyat ratusan juta ini Bung Jansen. Bahwa itu SBY melakukan ya terjadi pada perubahan. zamannya hanya 4 bulan sebelum pemilu. Sekarang masih setahun dia mempersoalkan seolah-olah itu urgensinya adalah kita karena kita kebetulan sedang memerintah. Padahal nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi alangkah lebih baik kita bercermin dulu sebelum lempar sana sini, sama dengan soal presidential threshold. Kan Demokrat ini ribut. Dulu yang mengusulkan Demokrat diputuskan zaman Demokrat gitu loh. Jadi selalu begitu mereka ini. Saya gitu. senang ya dua abang ini kita ini bersemangat. Yang satu punya argumentasi, tapi kemudian Bang Deddy Jansen juga punya salah. argumentasi. Pak Hasto Siapa yang perlu salah. SBY memutuskan? melakukan perubahan. Kan itu tadi. Terima kasih banyak Bang Deddy dan juga Bang Jansen Oke. sudah berbagi informasi dan waktunya. Oke, Thank you. Sehat selalu abang-abang. Yuk, Baik.